warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil diskusi kami yaitu tentang tawuran anak pelajar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota tremor sendiri agar dia dilanjut dari nomor absen. aku tremor. Saya Janari Ala Jenderal dari nomor absen 4. Saya Bersulit Kurniawan absen 7. Saya Iqbal Joko Novel absen 11. Saya Fadil Adriani dari absen 12. Saya Kadiani dari absen 13. Saya Teori Sari dari absen 20. Saya Indri Sabi Mayana dari absen 26. Saya Safira Belandari dari nomor absen 30. Tawuran antar pelajar adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama, di mana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan ada kelompok yang menjadi korbannya. Membuat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan diterima dan dilaksanakan oleh pemerintahan. Hal ini berupa penjelasan tentang hal-hal berikut tersebut. Rencana tindakan yang diusulkan, yang pertama, membuat siswa yang memiliki waktu luang untuk mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat seperti ekstrakurikuler. Yang kedua, setiap sekolah memberikan sanksi diskors atau bahkan dikeluarkan terhadap siswa yang melakukan tawuran. Yang ketiga, menerapkan hukum pidana kepada pelaku tawuran yang terdeteksi membawa senjata tajam, membunuh, mengeroyok, dan menganiaya saat tawuran dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menghapus layanan berbau kekerasan di TV. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan? Yaitu salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di dalam rawat tawuran. Sosialisasi tersebut mengenai dampak dari tawuran, penanggulangan tawuran, dan cara mengatasi tawuran. Di sosialisasi tersebut, kita harus menyampaikan dampak yang benar-benar meresahkan dan mengganggu masyarakat. Selanjutnya, kita dapat menyampaikan rencana tindakan kita untuk menanggulangi tawuran antar pelajar itu. Kita juga harus meyakinkan dan memotivasi masyarakat bahwa rencana yang sudah kita rancang akan dapat memberantas tawuran. Dukungan masyarakat ini sangat penting untuk membantu dalam memberantas tawuran pelajar. Ini kok nggak diturunin sih kursinya? Dibutuhkan juga dukungan dari orang tua, sekolah, dan pihak kepolisian untuk merealisasikan rencana yang akan dilakukan. Untuk orang tua dan sekolah, kita juga bisa melakukan sosialisasi mengenai betapa pentingnya siswa mematuhi aturan dan ajaran agama dalam kehidupan sosial. Dengan itu, diharapkan anak atau siswa menjadi berpikir 2 kali untuk melakukan tawuran. Untuk pertanyaan nomor 2, mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin tidak mendukung rancangan tindakan pelajar dan bagaimana kalau dapat memperoleh dukungan tersebut. Jawabannya, individu yang berpengaruh pastinya orang tua dan anak yang melakukan tawuran, pola asuh yang salah, berkontribusi menciptakan karakter anak yang buruk. Anak menjadi tidak percaya diri dan meluapkannya ke hal-hal negatif seperti tawuran. Semua orang tua pasti tidak ingin anaknya celaka sebagai akibat tawuran itu dan menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Dengan adanya rencana tindakan itu, mungkin orang tua bisa memberikan pola asuh atau didikan yang benar seperti memantau jam bermain, jam belajar, serta pemilikan senjata tajam. Sedangkan untuk kelompok yang berpengaruh yaitu OSIS, peran OSIS di sekolah sebagai badan pembinaan kesiswaan mungkin akan terbantu dengan adanya rencana itu. OSIS ini diharapkan selalu mengurusi siswa yang terlibat tawuran. Kemudian kelompok di masyarakat yang mungkin menentang tentang rancangan tindakan dan bagaimana Anda dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan. Jawabannya, kelompok masyarakat yang mungkin menentang bisa jadi para pelaku tawuran yang terbatasi ruang geraknya. Karena rencana tindakan tersebut, hal yang mungkin dapat kita lakukan adalah dengan memberikan pemahaman mengenai Kursi. dari tawuran dan menegaskan bahwa tawuran merupakan perbuatan pelanggaran hukum, sehingga
bila melanggarnya dapat dikenai sanksi atau bahkan dipenjara. Ada banyak cara manfaat yang dapat dilakukan daripada tawuran seperti mengikuti ekstrakurikuler, OSIS, penambahan kegiatan keagamaan dan lain-lain. Dengan itu diharapkan pikiran mereka dapat lebih terbuka dan mau mendukung rencana tindakan Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Stop. Tidak ada. Aku sih. Dimas Lapitroni, umur absen 28. Kan tawuran itu salah satu tindakan kriminal ya, terutama bagi pelajar. Terus kita juga mungkin banyak sekolah yang menerapkan sistem kalau misalnya mengetahui salah satu siswanya yang mengikuti tawuran itu diskors atau bisa disanksi dikeluarkan dari sekolah. Nah kan itu kan juga salah satu tindakan menghilangkan hak pendidikan bagi seorang siswa atau bagi seorang anak. Lalu menurut kalian sendiri lebih baik sanksi seperti itu atau sanksi yang tidak menjerat atau tidak memberatkan bagi pelajarnya? Terima kasih. Kayak gini nih di pause gak sih? Apa anjir? Apa? Iya Pak. Lihat deh mataku. Ya, saya mau jawab pertanyaan dari Dimas. Nah, pertanyaannya apa tadi? Menurut kami tuh kayak lebih pilih sanksi yang bakal diskors atau dikeluarin, soalnya kan udah kebijakan dari sekolah. Nah mereka itu kan sebelum masuk sekolah itu udah tahu sih kalau aturan nggak boleh tawuran. Terus pasti ada aturannya kalau sampai siswa itu benar-benar melanggar yang separah itu bakal dikeluarin, itu ya udah resiko mereka karena mereka tawuran. Terus Dimas, kalau tapi kok di situ tuh? itu ada skors yang dikeluarin itu biar mereka jerah, kalau nggak jerah ya ngapain gitu apa bikin peraturan kayak gitu. Kalau misalnya cuma dikasih skors cuma 3 hari itu mungkin mereka bakal bisa diulangin. Terus kalau misalnya dikeluarin mereka masih bisa homeschooling atau ambil paket C paket gitu. Banyak caranya. Ya. Tanya lagi ya. Kenalkan nama saya Dita Anjara. Saya ingin bertanya bagaimana kalau misalnya di sekolah itu ada tawuran, terus malah pihak sekolahnya itu diem aja, terus malah menutupi biar sama baiknya itu tidak terjadi. Gimana menurut Ini. tawuran itu tak antara pelajar di dalam sekolah itu apa sekolahnya sama sekolah
apa yang oh yang tapi beritanya tuh hampir keluar gitu, tapi sekolahnya berusaha menutup. Iya. Hah? Enggak. Untuk tawuran sendiri kan kalau masalahnya ditutupi buat sekolah gitu kan, sekolahnya kan malu punya apa namanya murid yang tawuran gitu, makanya ditutupi. Jadi sebelum tawuran itu harusnya dicegah sama guru gitu, biar enggak sudah terjadi. kalau misal beritanya itu udah nyampe ke luar, pasti sekolah itu punya kebijakan. Jadi nggak perlu diam-diam kan sampai terdengar ke orang ke masyarakat yang lain. Pasti sekolahnya pasti sekolah bisa menangani Ya, kalau misalnya berita itu sudah tersebar, jelasnya sekolah harus menjelaskan apa namanya asal usul kenapa penyebab tawuran itu, dan sekolah pastinya akan jaga image baik sekolah ini. Apa ki? Siapa? Wah, jawabannya kurang jelas. Terima kasih. Kenapa saya seperti menolak dari aksen 33? Saya ingin bertanya, menurut kalian apa sih penyebab tawuran itu? Karena kan yang kita tahu kan zaman dulu itu tawuran itu kan jarang banget ya. Gak ada tahu itu kan peperangan kan. Kenapa bisa terjadinya tawuran? Menurut kalian? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya itu biasanya itu kalau terjadinya suatu tawuran antar sekolah itu biasanya saling tidak terima, atau ada salah satu sekolah yang merasa sekolahnya itu kuat atau memiliki kekuatan tersendiri yang nggak mau dikalahkan. Jadinya merasa kuat terus kayak nantang sekolah lain, dan sekolah itu nggak terima. Jadinya ya tawuran. Karena salah pahaman ataupun yang pertama pihak ketiga, jadi ada yang terima kasih. Mau menyanggah. Nama saya Almira Kila, mau menyanggah yang tadi Pak Is bilang kalau ada faktor nggak terima itu tadi ya. Apa nggak terima tadi ya? Dendam. Nah menurut saya itu kan kalau ada rasa kayak gitu itu kan kurangnya edukasi ya, mungkin dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar ya mungkin bisa jadi keluarga atau yang didik gitu kan. Karena kan kalau misalnya nggak terima itu kan sebenarnya kalau nggak terima atau punya rasa yang nggak kurang baik itu kan bisa ditanggulangi kan dari awal. Tapi kenapa kok dia sampai kayak gini? Berarti kan ada kalau remaja itu biasanya masih cari jati diri ya. Nah jati diri itu kan harus dijaga ya, di jadi diri itu kan harus dari diri kita sendiri. Berarti kita yang bisa ngeremkan itu kan pasti adanya dari edukasi lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitarnya itu nggak mendukung tuh kayak gimana? Mungkin kayak lingkungannya udah jelek apa. Jadi kan ada misalnya kamu punya circle nggak baik, pasti kamu juga nggak baik. Nah itu gimana? Padahal pasti ada lingkungan baik
bertahan hidup masing-masing. Ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya. Harus mencari circle yang baik. Sebagai guru kan harusnya juga harus mendidik bahwa anak itu kan harus diarahkan kemana tangannya kedua juga perlu adanya sosialisasi tawuran apa tambah yang diakibatkan tawuran itu kan guru, jadi perlu sosialisasi. Iya, biasanya kan juga kalau misalnya itulah ada MLS gitu, itu ya itu kan sudah disosialisasi dari sekolah. Nah, kalau misalnya masih belum mempan itu dari muridnya aja, ya masih muda lagi lucu-lucunya. Aku juga mau nyangka. Baik. Ya menyangka itu. Reva aja, Reva. Saya ingin bertanya. Oh tanya. Loh, nyangga dulu aja lah gitu. Tanya si Ayah. Nyangga dulu. Nama saya Nisa Faiz pertama dari absen 5. Kata Andre kan harus mendekatkan diri ke orang tua kan. Kalau misal anak itu belum terus sekolah juga nggak peduli, habis itu kan kalau misal ikut sosialisasi juga banyak yang nggak dengerin, nggak efektif gitu, gimana? Ya itulah dia harus mencari circle yang Ih, tapi Nggak bisa jawabannya. Tapi harus kembali kepada dirinya. Dia harus introspeksi diri juga, kayak mendekatkan diri pada Tuhan. jawabannya mendekatkan diri pada Tuhan. Sudah. Coy. Saya bertanya kemungkinan hampir sama kayak pertanyaannya Reva sama Ila. Nah, misal ini ada anak, terus anak ini mohon maaf tidak mempunyai orang tua, ya kan? Tidak punya orang tua. Dan latar belakang anak ini emang kayak sedikit bandel gitu. Dan anak ini kayak berada dalam asuhan om atau tantenya. Biasanya kan om atau tante dari orang tua itu biasanya nggak terlalu ngereken sama sama anak ponakannya. Nah, itu kita anggap aja kita sebagai teman, walau tidak, ya kita nggak dekat sekali. Nah, cara kalian untuk seperti mengingatkan dia untuk berada di jalan yang benar itu seperti apa? Dan anaknya itu kayak istilahnya keras kepala gitu, mau dia suka normal ya sulit ya. Terima kasih. Kan untuk sebagai teman kan kita juga saling mengingatkan kan hal baik. Sama. Dirinya sendiri kan harusnya bisa berpikir apa dampak yang telah diperbuat, harusnya bisa mempertanggungjawabkan dampak yang telah dibuat itu. Jadi sebagai teman mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ya apa sih? Misal dari temannya itu kurang mampu, bisa nggak tolong ke orang yang lebih benar yang bikin sama anak itu, atau ke guru atau ke pihak yang bisa paham. Ini videonya udah lama banget loh. Udah hampir 20 menit. Kalau ada salah, terima kasih.